Kayaknya gue bukan anak orang kaya, bukan anak sultan dan segala macamnya. Jadi gue waktu itu berpikir gimana caranya gue harus ngerti caranya nge-leverage apa yang gue punya. Dan ini gue bakal kasih kalian pola-polanya yang bisa kalian catat, yang bahkan sampai sekarang gue selalu pegang pola-pola tersebut. Yang pertama, fokus ke skillnya dulu, bukan ke produknya. Kamu mau jualan apa aja, kalau kalian gak ada skill komunikasinya, kalian gak ada skill produksinya, atau skill ngebaca market atau pasar yang terjadi, kalian bakal stuck. Karena skill itu adalah alat tukar yang paling cepat yang bisa kalian konversikan langsung ke uang. Yang kedua, yang kalian anggap peluang kecil itu bisa jadi gede kalau kalian serius. Banyak banget orang yang ngelewatin hal kecil karena mereka sibuk untuk fokus ke yang besar. Padahal yang besar-besar itu lahir dari hal-hal kecil yang dijalani dengan serius dan fokus. Kayak contohnya jualan bubur ayam gua dulu. Hal kecil kan, tapi bisa bikin gua ngerti bagaimana flow berdagang. Contohnya juga ketika gua jadi makelar, itu bisa bikin gua ngerti gimana cara komunikasi dan closing kepada customer gua. Jadi poinnya adalah jangan remehin hal-hal kecil yang kalian anggap remeh. Justru itu adalah ladangnya. Yang ketiga, duit pertama kalian itu bukan hadiah, itu adalah sebuah benih. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu, dulu ketika gue dapat uang pertama gue dari hasil bisnis itu nggak langsung gue pakai untuk foya-foya. Itu adalah uang yang harus gue putar dulu, entah beli alat, entah nambah stok lagi, entah belajar online, beli course, belajar akuntansi, beli course-nya orang, dan hal-hal semacam itu yang bisa bikin bisnis kita lebih maju ke depannya nanti. Jadi bukan langsung fokus ke foya-foya, uang pertama, gaji pertama langsung dipakai buat dugem dan segala macam. Enggak guys. Jadi itu kembali diinvest lagi ke dalam bisnis kalian. Jadi itu mungkin banyak kesalahan kalian ketika kalian udah untung dalam bisnis langsung kalian pakai buat foya-foya tanpa kalian mikirin bisnis kalian ke depannya nanti. Itu salah, harus mulai dirubah. Yang keempat, bangun kepercayaan, bukan sekedar closing biar barang kamu laku. Sedikit banyaknya orang beli sesuatu ke kamu bukan karena kamu keren, tapi karena kamu dipercaya. Makanya penting banget untuk kalian jaga nama, komitmen, dan transparansi. Itu yang bikin kamu punya value tinggi di mata customer kamu atau partner kamu. Dan sedikit banyaknya itu adalah beberapa hal-halnya. Mungkin banyak sekali yang tanya ke gua, "Bang, dapat duit segitu banyaknya dari mana?" Kalian mau jawaban jujurnya? Jawaban jujurnya adalah nggak ada yang langsung gede. Gua fokus membangun pola kerja yang gua selalu ulang setiap hari, bukan cuma dari satu jackpot aja, tapi dari banyak sekali repeatable income flow. Duit 10 miliar itu bukan magic atau sulap, tapi pola kecil yang gua ulangin terus-terusan sampai hasilnya baru kelihatan. Gua bangun jaringan, gua bangun sistem, gua fokus ke produknya, dan gua rawat itu selayaknya gua rawat tanaman. Gua siram, gua kasih pupuk, dan suatu saat pasti akan membuahkan hasil.